Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat IT Channel. Alhamdulillah hari ini kita dapat kesempatan buat sama-sama Zoom meeting dengan pihak Integrity Institute yang kemarin Anda sebut-sebut dalam video kemarin bahwa Integrity Institute ini adalah satu lembaga yang bisa mengadakan pelatihan untuk bidang radiografi maupun mengadakan aptitude test. Jadi bagi sobat IP Channel bisa mengadakan kursus ini di luar Jakarta, dan Integrity University Institute ini bisa memfasilitasi baik aptitude test maupun kursus abdi level 1, abdi level 2. Ini sangat membantu sekali. Jadi kalau dulu kita dari luar harus Jakarta, sekarang ini udah nggak lagi. Jadi kita bisa ngadain di luar Jakarta. Assalamualaikum. Wih, dunia ini nih, udah banget ada interginya nih, Masya. Ya, ini walaupun dari rumah biar suasananya formal dikit, jadi pakai nempel. Ini penghargaan banget buat saya ini. Gimana Bang? Ya, aku bukan dikit ya, sebentar ya. Ini aku sudah mulai rekam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat IP Channel. Alhamdulillah kita sudah tersambung dengan Bapak Maulidin Nugraha. Ya, kalau saya manggilnya Pak Didin dulu ya. Didin. Iya, Pak Maulidin. Jadi di video kemarin kita sempat menyebutkan bahwa Integrity Institute adalah salah satu perusahaan apa dibentuk Pak Maulidin ini? Atau apa gimana untuk training ya, khusus untuk training ya? Benar, jadi gampangnya Intergi itu lainnya dari Pusdiklat Batan lah, karena kebetulan kan di Indonesia ini yang ditunjuk oleh Bapeten dalam rangka menyelenggarakan pelatihan terkait dengan radiografi industri, karena kan pekerja radiografi industri itu kan ada PPR, ada AR, OR, kemudian asisten radiografer gitu. Nah, kita ditunjuk sebagaimana Pusdiklat Batan, sehingga bisa menjadi alternatif lah buat teman-teman kalau misalnya ada pilihan gitu, bisa ke Pusdiklat Batan, bisa juga ke Intergi gitu, Bang Munir. Jadi gini Pak Didin, jadi tahun 2006 saya pernah berangkat ke Batam. Waktu itu saya masih ahli radiografi. Jadi di situ perusahaan lagi tarik menarik tuh antar perusahaan gitu. Alhamdulillah waktu itu saya bisa ngadain aptitude test, dan sekarang ini dengan adanya Integrity, alhamdulillah nih saya terutama saya ya, dulu tuh saya ngerasain banget manfaatnya. Ya, bisa ngedudukin berapa perusahaan dalam satu forum yang tadinya mereka rebutan teknisi karena kekurangan teknisi waktu tahun 2006 kalau nggak salah itu. Tapi dengan adanya kita ngadain aptitude test di Batam, sama-sama mereka pada datang. Di situ kita bisa silaturahmi. Jadi selain peluang buat kawan-kawan yang di luar daerah bisa ngikutin training itu, dan kawan-kawan perusahaan ini jadi bersatu itu, yang tadinya gini-ginian berebut teknis ini. Gitu. Jadi saya senang banget nih, Intergi ini sudah memfasilitasi
Karena memang gini ya, dulu itu orang luar kota harus ke Jakarta untuk kursus ini. Sekarang dengan adanya Intergi, dimanapun everywhere bisa kan ya? Ya semangat kita itu kan sebenarnya kan sama, Bang Munir, memperbaiki industri inilah gitu ya. Artinya yang kita mention industri itu bukan hanya kursusnya begitu, tapi ya bisa memfasilitasi pelaku usaha MDT-nya dan juga teknisinya, suppliersnya dan lain sebagainya gitu, sehingga lingkungan industrinya itu bisa lebih terbentuk dan lebih lebih dinamis gitu untuk bisa saling support yang pada akhirnya kan memberi manfaat untuk banyak orang ya. Nah itu yang niat kita saya kira sama-sama lah membangun industri ini gitu. Well, Sobat IT, pembukanya aja udah keren banget nih. Ini baru pembukaan tuh, tapi udah panas tuh. Udah panas Fadil nih ya. Udah seru nih baru pembuka aja nih. Pak Din, kita bicara history Intergi dulu nih. Mulanya tahun berapa Pak Din? Saya itu kalau perusahaannya dari tahun 2011, tapi kita banyak maintain di masalah ketenaga nukliran ya. Jadi kita banyak bantu perusahaan-perusahaan yang dealing dengan sumber radioaktif, apakah itu dari segmen industri ataupun dari kesehatan. Jadi kan teman-teman ini kalau misalnya yang sudah punya latar belakang NDT tentunya tahulah radiasi itu juga ada di industri, bukan hanya PLTN ataupun BOM gitu ya. Tapi masyarakat umum kan sebenarnya wawasannya lebih lebih sedikit lagi tentang nuklir itu apa sih sebenarnya gitu. Nah, jadi Intergi membantu banyak perusahaan untuk bisa mereka mendapatkan kesesuaian, apakah itu perizinan, proses konsultansi, tenaga kerja yang sesuai dan sebagainya gitu. Termasuk kita banyak bantu ya perusahaan kayak General Electric dan lain sebagainya, sampai hari ini kita bantu mereka untuk bisa bisa berkesesuaian lah gitu dengan peraturan. Jadi intinya konsultan lah ya. Konsultan, kemudian berkembang menjadi lembaga pelatihan di bidang ketenaga nukliran dan termasuk kita pionir lah untuk khususnya untuk industri ya, kita sebagai lembaga PPR pertama dari swasta yang menyelenggarakan khusus untuk industri begitu, karena yang lain juga ada di bidang kesehatan ya, dan kita di bidang industri kita menyelenggarakannya sebagaimana fungsi kelebatan. Itu Bang Munir. Luar biasa ini anak muda, luar biasa. Pak Din, kalau buat tahu umur berapa? Saya 34 Bang Munir. Jadi kita mulainya itu dari tahun 2011-an ya. Jadi atau 2013 lah secara aktif kita banyak di industri ini lebih berkecimpung. Waktu itu usia berapa tuh mulai itu? 2013 kira-kira 8 tahun yang lalu ya sekitar 25 atau 26 begitu. Sobat IP, nggak ada alasan orang muda nggak bisa maju. Ini buktinya nih, luar biasa. Dan saya pernah kehilangan jejak dia 2 tahun. Ternyata setelah saya cross check itu dia ambil S2 di Jogja. Betul kan? Ya sekitar 2017, 2018 itu saya inilah gitu. Karena kan ya harus menyesuaikan ini juga ya situasi lah gitu. Selama ini kan yang kita obrolin kan teknik ya gitu. DWDI, DWSI dan lain sebagainya gitu ya. Sementara untuk ya ternyata bukan hanya itu saja yang harus dibahas begitu supaya industri ini bisa lebih baik lagi begitu. Bagaimana terkait dengan lingkungan bisnis lah terutama gitu. Banyak hal yang harus di bridging karena nggak ada yang mengambil posisi itu gitu. Nah, PT Intergi Indonesia berkembang menjadi lembaga kursus dan sebagainya, tentunya juga harus ada perhitungan bisnisnya kan. Nah, untuk itu kita coba bantu, dan bukan hanya bisnis sih. Kita meyakinkan stakeholders itu, meyakinkan pemerintah, meyakinkan pelaku usaha lainnya bahwasannya butuh nih ada fasilitator baru terkait dengan lembaga sertifikasi. Sebagaimana saat ini juga kita sedang mediasi nih gitu, sedang gojlok lah gitu di peraturan yang baru gitu, bahwasannya
lembaga sertifikasi person itu juga butuh loh, misalnya gitu ya, selain yang ada, karena terkait dengan pertumbuhan industri ini sendiri begitu. Nah, komunikasi terkait dengan perkembangan bisnis ini kan harus ada yang mengambil posisinya gitu Bang. Kalau enggak nanti nggak ada yang ini kan, gitu. nggak ada yang bisa connect gitu antara yang teknis dengan yang di manajemen gitu. Mudah-mudahan bermanfaat lah ya, sedikit-sedikit kita bisa memperbaiki. Pastinya gini Bang, yang jelas Intergi ini datang dengan solusi. Jadi kita berapa kali saya gitu kan, kemana nih ya, begitu ketemu Intergi semua kelar ya, semua selesai ya, schedule-nya, ininya, pengaturan, penjadwalannya. Saya ngerasa sebagai yang pelaku bisnis di bidang ini juga ngerasa ini solusi, nggak usah pusing-pusing, kadang-kadang malah jadwalnya dapat update dari abang tuh, gitu kan. Jadi alhamdulillah Bang, kita bisa juga. Ya kita nggak tahu ya, kadang-kadang orang lupa keenakan kerja, padahal dia ada step berikutnya, dia harus training lagi, harus ini lagi kan. Dengan begini kan saling tukar pikiran. Bang, pertama itu kita lanjut ya. Pertama itu video aku kemarin udah bener belum tuh ya? Aku main share-share aja tuh, karena kebutuhan itu kemarin. Udah betul ya, yang kita tunjukin itu betul ya? Ya, jadi kan prinsipnya Intergi Indonesia ini kan korporat ya. Jadi selain di dalam Badan Hukum PT Intergi Indonesia itu kita mengelola 4 bisnis unit. 4 bisnis unit? Jadi, ya 4 bisnis unit. Salah satunya itu tadi udah kita banyak bahas ya, masalah Intergi Standar, kita banyak konsultansi. Kemudian ada Intergi Institute untuk masalah sertifikasi, training dan sebagainya. Nah, kemudian ada kita bantu juga itu salah satu yang kemarin di-mention uangkursus.com. Jadi uangkursus.com itu semacam digital startup supaya bisa ngasih solusi juga sih sebenarnya gitu. Selama ini kan banyak perusahaan itu kan lembaga pelatihan terutama begitu. Kalau mau mengadakan kursus kuotanya kurang dan lain sebagainya. Nah, uangkursus.com itu membridging seperti marketplace begitu, sehingga kalau ada yang daftar satu gitu di masing-masing lembaga kursus, nah kita bisa kumpulin tuh di dalam satu kesempatan. Luar biasa. Semuanya jadi solusi gitu. Iya. Karena kan sebenarnya kan yang butuh bisnis itu kan bukan cuma lembaga kursus, tapi kan semuanya harus ketolong nih. Yang mau training kan juga butuh banget nih trainingnya gitu. Tapi kalau trainingnya nggak bisa diselenggarakan karena kurang kuota misalnya gitu, padahal kan pentingnya di sini hanya bridging saja kan sebenarnya. Yeah. Jangan-jangan di tempat lain juga ada 1-2 yang daftar tapi nggak penuh juga misalnya gitu. Nah, jadi kita bantu untuk inilah supaya ada solusi semuanya, buat lembaga kursus, buat yang mau daftar kursus, buat perusahaan yang mau ngirim personilnya karena harus segera punya tenaga ahli dan lain sebagainya. Jadi semuanya harus ada ngasih solusi lah gitu, Bang Munir. Bang, kebutuhan sekarang ini kan sebetulnya PPR ya, petugas proteksi radiasi, yang sekarang mungkin dari kampus ISTN kalau nggak salah ya apa? STTN mengeluarkan, cuman mungkin kampus-kampus lain juga pengen juga ya. Pertama kan itu orang kampus, kedua orang-orang yang sudah memiliki HSE, ya kan. Terus ada juga perusahaan-perusahaan ya baru, terus belum punya PPR. Ini gimana nih Bang? Kalau untuk PPR khususnya nih? PPR ini spesial ini Bang, karena eksistensinya itu ada di dalam undang-undang gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan nggak punya PPR, nah dia melanggar undang-undang begitu. Nah ini nggak banyak nih posisi profesi yang diakomodir melalui undang-undang begitu. Nah, jadi untuk itu posisinya juga cukup vital kan, dan ya kita mention aja lah perusahaan NDT atau radiografi sebagai salah satu pengguna jasa profesional PPR tersebut. Padahal di yang lain kan sebenarnya ada ya perusahaan drilling, perusahaan manufaktur dan sebagainya. Pokoknya kalau ada radiasi pasti perlu PPR begitu. Nah, khusus untuk radiografi industri ada yang spesial. Jadi begini, saya kategorikan lah berdasarkan lulusan begitu ya, berdasarkan lulusan ijazahnya. Jadi
ada 4 pekerja di bidang radiografi industri. Yang paling yang penggolongannya di bawah itu ada dimulai dari paling awal ya, bukan di bawah. Yang paling awal itu ada asisten radiografer. Kemudian bisa meningkat menjadi radiografer tingkat 1 gitu, atau dulu bahasanya operator radiografi atau OR gitu ya. Nah, kemudian meningkat kompetensinya menjadi tingkat 2, radiografer tingkat 2 gitu, atau AR zaman dulu bahasanya. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir itu ada petugas proteksi radiasi. Nah, khusus petugas proteksi radiasi ini boleh bisa ikut kursusnya kalau lulusannya minimal D3 eksakta atau teknik gitu Bang. Sementara kalau asisten radiografer arti tingkat 1 dan tingkat 2 dari lulusan SMA saja sudah bisa begitu. Tetapi khusus untuk PPR harus minimal diploma 3. Tetapi ada perkembangan di mana peraturan terbaru itu mengakomodir kebolehjadian kompetensinya lebih dapat itu ketika dia sudah punya AR bahkan daripada hanya sekedar D3 tapi nggak punya pengalaman, sehingga belakangan yang AR pun walaupun dia tamat SMA tetapi AR-nya masih hidup boleh ikut kursus PPR gitu, PPR Cerita baru nih. industri. Ya, ini apa ya, cukup baiklah buat AR karena ini tentunya solusi juga buat perusahaan kan, kalau misalnya mau apa ya, optimalisasi tenaga kerja misalnya begitu, ada boleh saja sebenarnya AR-nya itu diikutkan kursus PPR supaya syarat perizinan dan lain sebagainya itu bisa administratif ya, syarat perizinan bisa terpenuhi, dan secara teknis di lapangan ya petugas proteksi radiasinya ada karena radiasi itu mengandung bahaya yang cukup signifikan. Jadi dia D3 atau S1 tapi eksakta ya, sosial nggak bisa? Nggak bisa, dia bisanya itu teknik atau eksakta gitu. Teknik atau eksakta, terus AR yang AR-nya masih hidup bisa ikut. Masih ya? hidup, bisa. Bang, di kondisi sekarang ini nih, untuk pelatihan itu dilakukan online atau gimana nih? Nah, ini kita juga beradaptasi kan sama COVID-19 ini. Ya, untuk itu di 2 kali penyelenggaraan terakhir itu kita menyelenggarakan secara online. Jadi khusus untuk pelatihannya online. Namun ujiannya tetap offline di Jakarta 1 hari gitu. Nanti petugas dari Bapeten-nya yang datang menguji secara offline. Sehingga dalam kebiasaannya 2 minggu kursus tersebut, keseluruhan harinya itu adalah online selain kursus 1 hari di akhir ujian 1 hari di akhir penyelenggaraan begitu. Jadi kalau boleh dibilang sekitar 2 minggu penyelenggaraan, di hari terakhir itu adalah ujiannya yang offline, selebihnya online. Selebihnya online ya? Selebihnya. Bang, satu pertanyaan nih, seandainya Sulawesi ya, Sulawesi ini sekarang lagi mulai berkembang dengan banyak teknologi industri yang mulai berkembang kan. Ada satu perusahaan mau ngadain ya, itu bisa nggak Bang? Entah itu operator, AR, aptitude test atau PPR. Bisa, jadi prinsipnya perlu perencanaan. Secara administrasi bisa karena kita memiliki perizinan untuk menyelenggarakan secara mandiri. Secara teknis yang perlu perencanaan gitu, terkait dengan jadwal, lokasi, praktikumnya nanti bagaimana mengakomodirnya dan lain sebagainya begitu. Sehingga dengan perencanaan yang baik tentunya akan menghasilkan output yang baik juga kan. Untuk itu kalau misalnya ada yang di luar lokasi yang menjadi kebiasaan seperti Batam, Pekanbaru, Jakarta dan sebagainya, ya kita perlu perencanaan lebih. Ya cukup diinformasikan saja ke Interji bahwasannya kepengen mengadakan pelatihan misalnya begitu di Sulawesi. Ya kasih tahu aja ke kita untuk bisa kita detail tentang berapa jumlah peserta, kemudian
nanti penyelenggaraannya ada ruang kelasnya atau tidak, atau bahkan kita bisa fasilitasi dengan ruang kelas yang kita bisa selenggarakan sendiri gitu. Nah, yang paling penting biasanya kendalanya itu ada di praktikum aja Bang, sehingga praktikum ini akan menjadi poin lebih lah untuk bisa di analisa gitu kesiapannya. Kalau misalnya ternyata di sana sudah ada peralatan, di perusahaan tersebut sudah ada peralatan misalnya begitu, ya tentu saja ini akan menjadi jauh lebih mudah. Tapi kalaupun misalnya tidak ada peralatan existing yang ada di Sulawesi, ya bisa saja sebenarnya dari Interji juga membawa peralatan ke sana. Ya itu semuanya perlu dikomunikasikan untuk perencanaan saja. Bang, selama ini sudah ada nggak sosialisasi ke kampus-kampus gitu Bang, untuk kegiatan ini? Ya secara secara moral selain bisnis kita juga di Interji punya punya tanggung jawab begitu untuk bisa mendiseminasi informasi nuklir ini, terutama banyak sekali sebenarnya jurusan-jurusan yang punya persinggungan dengan radiasi. Contohnya misalnya kayak di Riau ini nggak jauh dari tempat saya ini ada universitas dengan jurusan teknik perminyakan misalnya. Yeah. Nah, tentu saja core-nya itu kan salah satunya itu bersinggungan erat dengan radiasi, bagaimana drilling dilakukan dengan isotop dan lain sebagainya. Kemudian ada teknik mesin, teknik metalurgi gitu. Nah, itu kan semuanya kalau misalnya kita informasikan lebih baik ke mereka, nah itu akan menjadi gambaran yang bagus buat mereka bagaimana mereka nanti ketika tamat masuk ke industri yang related begitu dengan kompetensi yang mereka dapatkan selama kuliah begitu. Dan ini sudah kita lakukan di beberapa kampus termasuk Universitas Padjadjaran, ada di Medan, ada di beberapa kampus dan lain sebagainya. Tentu saja karena COVID ini sedikit terkendala terhadap kunjungan saja sebenarnya, tetapi kalau misalnya ada kampus yang berminat untuk mendapatkan sosialisasi secara online terkait dengan radiasi ini ataupun pemanfaatan nuklir yang berhubungan dengan jurusan mereka, ya kita bisa selenggarakan secara online dan tidak ada pungut biaya. Webinar free lah, karena itu memang tanggung jawab kita untuk bisa mendiseminasi sosialisasi ilmu kenukliran ini itu. Oke, aktivis kampus yang pengen ngadain webinar, di sini ada ahlinya yang luar biasa. Dia bisa menggambarkan bagaimana mendapatkan sertifikasinya, peluang kerjanya, dan hubungan dengan apa yang sekarang kawan-kawan di dunia kampus ini sebenarnya banyak persinggungan. Jadi yang nonton video ini nanti akan saya deskripsikan link untuk bisa berhubungan dengan Pak Muhyiddin. Pak, posisi di mana sekarang nih Pak Muhyiddin nih? Saya lockdownnya sama keluarga di Pekanbaru ini. Betul, kantor di Batam ya? Kantor di Batam, kita ada di Balongan sama di Loksmawe juga Bang. Jadi Balongan sama Loksmawe Aceh dong ya? Aceh. Waduh, alhamdulillah. Luar biasa. Kapan ke Jakarta nih? Insya Allah kalau nggak ada halangan ya biasanya rutin sih ke Jakarta, tapi ininya schedule-nya ditumpuk dulu gitu supaya Satu dayung gitu. 5 pulau terlampaui. Iya, karena masalahnya ini aja kan menghargai yang mau dikunjungin juga sih, karena khawatir segan mau menolak saya datang misalnya gitu, karena saya dari luar daerah boleh jadikan membawa inilah gitu. Anak berapa sekarang udah? Anak 2, anak 1 yang pertama kelas 4 SD. 4 SD yang kedua ya? baru 3 tahun. Bangga banget nih anak nih punya bapak yang luar biasa nih. Muda, terus semangatnya, terus jadi solusi Bang. Ya, jadi kita kalau kita nggak jadi solusi, paling nggak kita nggak nyusahin orang kan. Ini udah jadi solusi nih, luar biasa nih. Banyak yang sebenarnya kita pikirkan, ya pengalaman saya nggak sebanyak pengalaman Bang Munir tentu saja gitu ya, tapi paling nggak apa yang sedang kita ulik sekarang ini
terkait dengan bagaimana benar-benar industri ini bisa matang lah, bisa sesuai gitu. Banyak hal kita memulainya dari lembaga kursus lah, yang kita bilang-bilang tentang kita yang pertama dan sebagainya, sebenarnya itu kan hanya ini saja ya gitu, hanya pemanis lah. Tapi lebih dari itu kan ya, seperti yang tadi disampaikan terkait dengan solusi begitu. Nah, lebih dari itu banyak hal, contohnya kayak misalnya administrasi laboratorium TLD, kemudian bagaimana maintain terkait dengan limbah radioaktif khususnya tinom dan lain sebagainya gitu. Nah, kita sekarang sedang ngebangun itu, gimana nantinya bisa lebih kondusif lah industri ini. Kondusif itu artinya begini, TLD-nya ditangani dengan lebih baik, misalnya begitu, dilayani dengan lebih baik, kemudian limbahnya juga dilayani dengan lebih baik, misalnya begitu. Nah, ini kan akan menjadi solusi sebenarnya. Apalagi masa kan TLD aja ke Jakarta terus, Pak Maulidin, kapan dia, kapan perlokasinya ada nih ya, itu solusi banget tuh. Kita kirim ke Jakarta, nunggu hasil, begitu antri lagi kan. Ya kan, kalau Pak ya kita Maulidin ini solusi bener ya, Batam ada, Baru ada, perusahaan jadi lebih cepat gerakan itu. Ya, semangatnya menyempurnakan lah gitu. Apa yang ada tentu saja sudah baik begitu. Tetapi banyak yang kita terima, satu dua hal yang harus disempurnakan begitu. Nah, kita coba ambil posisi lah. Bukan memperbaiki yang sudah ada, tetapi yang menyempurnakan gitu, Bang. Oh gitu ya. Iya, iya. Sebetulnya udah jalan baik sekarang, cuman mungkin kalau makin ada di cabang-cabang daerah kan lebih mempermudah kan. Dan kontribusinya tetap ada kan ke sana kan. Ya, mudah-mudahan jadi solusi, paling enggak selain bisnis jadi pahala lah. Nah, alhamdulillah. Pak Maulidin, ada yang mau disampaikan nggak khusus nih buat, karena nih penonton saya ini rata-rata gini. Saya punya 2 channel. Pertama itu Balai Bang Jiih dan IP channel ini. Balai Bang Jiih memang khusus buat budaya Betawi. Nah, IP channel ini sebagai media untuk kawan-kawan yang IP kan, kalau kata Dipek itu kan incomplete penetration kan. Jadi ada informasi yang kurang komplit nih, sehingga orang nggak dapat sesuatu yang utuh. Nah, kita plesetin lagi nih, IP ini apa, industrial player lah ya. Pemain-pemain industri, tempat diskusinya di sini. Mudah-mudahan bisa pesan ini sampai pertama kepada seperti Pak Maulidin bilang tadi itu tadi apa? Bukan cuma sebagai jembatan informasi antara teknisi dengan pemerintah atau lembaga training, tapi juga kita para pengusaha juga ini ngerasa terbantu dengan adanya Intertrik ngadain training-training seperti ini. Seperti itu. Kalau dulu saya mikirnya gimana teknisi bisa gampang itu doangan kan. Sekarang ini ternyata benar-benar begitu udah jadi pengusaha nih ngerasain, iya ya. Gue nggak perlu ngirim tiket, beli tiket, hotel segala macam, di Batam sudah ada, di Pekanbaru sudah ada. Mudah-mudahan di seluruh Indonesia bisa ada, terutama yang bisa nikmatin itu orang-orang kampus. Ya, paling nggak informasi sampai dulu. Jadi PPR itu apa ya kan, biar orang kampus ini ngerti, terus peluangnya seperti apa ke depan. Dan ya namanya dunia inspeksi sama dunia proteksi radiasi ini kan seluruh industri ya, baik migas maupun non migas ya, semuanya ada, makanya peluangnya banyak sementara orang-orangnya sedikit. Silakan Pak Din. Ini saya punya jatah waktu banyak nggak ini Bang? Kalau misalnya memang ada waktunya, mungkin saya bisa share aja sedikit di presentasi lah gitu. Ini sekitar 20 menit nih. Masih kita sisa 20 menit. Bisa sih saya present kalau misalnya mau, paling nggak ada gambaran umum lah terkait dengan radiasi dan peluang. Boleh di ini aja Pak Din. Ya. Sip. Di ini dulu Bang, ini apa ya? Hostnya. Nah, hostnya diapain nih? Saya nggak ngerti nih. Iya, di enable dulu untuk bisa share screen ininya. Share screen.
multiple prinsip can simulate ya. Yes. Oke. Sip. Ya. Sebentar. Sudah bisa dilihat? Sudah. Wah, luar biasa Ya. nih. Masya Allah. Suka banget sih ini Pak Adin. Ya lanjut Pak Adin. Oke ya, Bang Munir ya. Jadi ini cepat aja lah. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih dan sebagainya, sesinya mungkin nanti kita bisa ketemu di kesempatan yang lain di channel yang sama gitu, nggak apa-apa. Jadi ini peluang kerja di industri lah, khususnya minyak dan gas serta pertambangan sebagai petugas proteksi radiasi. Nah ini bukan hanya anak teknik nuklir, mudah-mudahan nanti yang melihat channelnya Pak Munir ini dari teknik mesin, dari jurusan teknik ataupun eksakta bisa bisa bersinggungan dengan ini. Nah seperti saya sampaikan tadi kalau di NDT khususnya gitu ya, jadi ada kira-kira asisten radiografer, ada arti level 1 dan level 2, ini yang teknis, sementara ada namanya petugas proteksi radiasi. Nah, khusus untuk radiografi industri ada namanya PPR radiografi industri. Tetapi dengan PPR industri level 1 yang sama gitu bisa juga nantinya bekerja di bidang manufaktur, pertambangan dan lain sebagainya begitu. Nah, sebelum berangkat ke sana sedikitlah tentang apa itu radiasi gitu. Nah, jadi radiasi itu kira-kira gini Bang, yang selama ini kalau di industri sih udah sering ya disinggung tentang X-ray atau sinar X atau sinar gamma. Bahkan ada yang suka kebalik-balik tuh ngomongin tentang gamma tapi ngomongnya X-ray juga misalnya gitu. Yang sebenarnya ini dua hal yang berbeda tetapi karakteristiknya sama begitu. Kenapa? Makanya suka kebulak-balik gitu. Karakteristik itu artinya ketika sinar gamma dan sinar X kena dengan materi itu ininya sama begitu, interaksinya sama. Tapi yang lebih umum kan tentang radiasi banyak yang kita tahu nih. Ada sinar UV, ada inframerah, gelombang radio, bahkan ini cahaya tampak ini ya, magic Hibini Watt. Jadi sedikit secara spiritual sebenarnya dari dari teknologi ini kita bisa cerna lah bahwasannya yang nikmat kita melihat yang banyak ini kan sebenarnya sedikit ini aja nih tentang cahaya tampak nih. Nah di sekitar ini aja. Padahal masih banyak hal-hal lain yang perlu dieksplor lah begitu. Nah cuma yang membedakan itu kan sebenarnya di energinya aja nih dan panjang gelombang. Semakin dia rapat semakin daya tembusnya tinggi, makanya sinar gamma X-ray itu bisa menembus material yang nomor atomnya lebih rapat misalnya gitu, yang tebal. Nah sementara yang lain nggak bisa menembusnya karena panjang gelombangnya atau energinya dia berkurang. Terkait dengan radiasi dan nuklir, apa itu kemudian penggunaan radiasi di bidang apa aja, karir sebagai proteksi radiasi, inilah rencana yang mau kita obrolkan. Radiasinya secara gampangnya ada neutron, ada uranium, kemudian membelah menjadi dua, ada neutron yang lain yang baru begitu. Ada tambahan menjadi 2 atau 3 neutron, kemudian menumbuk elemen yang lain, sehingga inilah yang akan menjadi reaksi fisi istilahnya begitu. Dan ini kan ada terkait dengan kesebandingan energi antara 1 gram uranium itu sama dengan 17.000 liter minyak nih. Nah ini yang menjadi concern ya, kenapa PLTN itu yang setuju dengan PLTN beranggapan bahwasannya ada efisiensi terkait dengan jumlah bahan bakar untuk pembangkitan panasnya gitu ya. Bayangkan 1 gram 17.000 liter minyak ya. Ya menurut Bapak Wisnu Aryawardana itu bahkan kalau dibandingkan dengan batu bara itu menjadi 35.000 ton batu bara sama dengan 1 gram uranium. 1 ton dong berarti itu. Ya 35.000 ton batu bara itu sama dengan 1 gram ya, cukup signifikan memang ya ini. Tapi pembahasan tentang PLTN mungkin kita bisa ada di sesi sendiri. Ya tentu saja pertimbangannya bukan hanya bahan bakarnya ya, tetapi keekonomiannya dan lain sebagainya.
Ini yang tadi saya sebutkan, reaksi fisi yang di dalam reaktor nuklir itu, yang tadi ada uranium 235, kemudian bertemu dengan neutron, membelah nih menjadi dua nih unsur baru. Kemudian unsurnya inilah yang kita sering jumpa nih, ada iridium 192, ada kobalt 60, ada cesium 137, dan lain sebagainya nih. Nah, biasanya cesium 137 ini kan untuk kontrol crawler itu ya. Ya. Nah, kobalt 60 untuk yang lebih tinggi daya tembusnya. Nah, jadi nuklir engineer itulah yang bisa meramu begitu bagaimana supaya dia bisa menjadi iridium 192, bagaimana supaya dia bisa menjadi kobalt. Nah, ini neutron yang baru, ini energi. Kalau di PLTN yang ini nggak dipakai nih sumber barunya, tetapi yang dipakai energinya begitu ya, dan neutronnya untuk bisa menghasilkan reaksi berantai. Nah, dari yang dihasilkan ini tadi, yang di reaktor nuklir ini tadi, dipakai nih iridiumnya ke radiografi industri. Well loggingnya bisa menggunakan kobalt. Kemudian analisis material bahan bisa menggunakan ada cesium 137 juga, ada barium 133 dan sebagainya begitu. Nah, kemungkinan ada pengukuran fluida, biasa juga pakai cesium. Nah, ada nomtinom ini adalah radioaktif alam begitu ya. Jadi pada saat mengambil minyak itu, yang dapat itu bukan cuma minyak, tapi ada juga radioaktif dari alam yang ditangkap begitu, sehingga menjadi konsentrasi. Untuk itu, di mana bisa bekerja teknik nuklir ini? Ya bukan hanya di PLTN yang memanfaatkan energinya, tetapi yang memanfaatkan radioaktif ini tadi di bidang-bidang ini bisa ini. Nah, ini kan pemanfaatan teknologinya, bidangnya apa? Ya ini di metalurgi, di mechanical engineering, ini di bagian geologi, geofisik dan lain sebagainya. Nah, jurusan-jurusan itu mengakomodir keilmuan yang lebih luas begitu. Nah, ini secara spesifik pemanfaatan radiasi itu digunakan dengan menggunakan zat radioaktif di bidang-bidang ini masing-masing. Gitu kira-kira, Bang Munir. Nah, ini peta nuklirnya di mana nih? Wah, ternyata walaupun kita nggak punya PLTN, wah pemanfaatan nuklirnya tersebar luas nih di Indonesia nih, mulai dari Sabang sampai Merauke. PLTN-nya nggak ada ya, reaktor nuklirnya ada 3 nih di sekitaran Bandung, Jakarta, sama di Jogja gitu. Nah, lainnya ini adalah industri dan kesehatan. Jadi kalau mau jadi PPR, sebenarnya peluang kerjanya ada di seluruh Indonesia, bukan cuma di Jawa. Jadi kalau misalnya ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Aceh, ada yang dari Sulawesi, tadi sempat disinggung, di sini pemanfaatannya cukup banyak sebenarnya. Sehingga putra daerah tentu saja sebenarnya punya peluang lebih besar ya gitu untuk menjadi seorang PPR, bekerja di perusahaan-perusahaan di daerahnya masing-masing. Nah, ini kira-kira nih, industrinya sekitar 1.200 perusahaan, dan kemudian ada di bidang kesehatan itu sekitar 3.700 instansi nih peluang kerjanya ini untuk bisa bekerja sebagai petugas proteksi radiasi. Ini contoh-contohnya syaratnya tadi udah disinggung, D3 dan berbadan sehat ditunjukkan MCU ya. Perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan seorang petugas proteksi radiasi nih. Baik belum ada nih ya. Hah? Satu udah ada belum? Oh ya, ini pesan belum masuk deh. Tapi pesan ini cocoknya disandingkan dengan oceaneering nih di sebelah sini nih. Wah, amin. Soalnya saya kan lahirnya dari 2 perusahaan itu juga, pernah juga. Wah, kayaknya nih, lah cocoknya di sini nih. Apa-apa ya. Dari situ lah ya. Iya, ininya apa ya? Brandnya, teknologinya teknologi internasional, budayanya budaya lokal. Nanti PSI ada di sini deh. Tapi harus nempel sama Integri nih kayaknya nih ya. Nah, ini ada yang baik nih, Chevron tuh sedang apa ya, geliat lah di laut dalam di IDD ya, di Selat Makassar itu ada IDD project, kita bantu banyak juga di Chevron di IDD. Kemudian ya macam-macam ya, ada selam bersih dan lain sebagainya. Nah, menurut kerja.com rata-rata gaji seorang PPR per bulan ya, menurut kerja.com itu ada ya range lah sekitar 10.800.000. Nah, ini bisa menjadi apa ya, pertimbangan lah kalau misalnya memang mau mengetahui secara spesifik gitu, kira-kira nanti ininya gimana.
Saya kira secara cepat itu aja, Bang Munir. Nanti sesi tanya jawab bisa di kolom komentarnya video channelnya Bang Munir. Ya. Kemudian nanti kalau bisa kita nimbrung di kolom komentar atau kita ada sesi lainnya kita bisa Ya. kita bisa Nanti interaksi. diinformasi aja nomor telepon yang bisa dihubungin Pak Maulidin. Ya, ini udah saya sajikan, mungkin nanti bisa di. Wah, mantap. Luar biasa. Pak Maulidin, ini saya ngerasa apa ya, setelah kita janjian terus Pak Maulidin udah ada slide seperti ini, saya ngerasa efektif, spesial, dan ngerasa apa ya, kayaknya setiap melakukan satu hal ini Pak Maulidin ini terskema ya, ini gitu ya. Luar biasa nih. Para sahabat IP Channel, ini kita malam ini beruntung banget ya, bisa Zoom meeting seperti ini, terus bisa diskusi Pekanbaru Jakarta dengan informasi yang jelas. Tapi kalau misalnya ada yang kira-kira nggak jelas, komen aja, dan jangan lupa subscribe nih Pak Din. Semakin pasti. Banyak subscriber, semakin banyak penonton, teknologi radiasi ataupun teknologi industri kita akan naik ratingnya di Google dunia. Kalau kita sekarang itu tulis NDT, negara lain tuh yang nongol tuh, proteksi radiasi, yang lain yang nongol ya. Semakin banyak. Ya, ini kan naik. Baik buat ini ya, buat yang baru pengen mengetahui bidang radiasi atau NDT, kemudian atau yang sudah berkecimpung di industri ini, menjadikan channelnya Bang Munir ini menjadi rujukan yang valid lah gitu. Kalau mau tahu informasi menjadi. Karena saya juga akan berhubungan dengan orang-orang yang pengalaman nih Pak Din. Siap. Saya akan susun dulu nih dari trainingnya, mudah-mudahan bisa dikulik semua. Setelah itu kita ketemu sama pelaku-pelakunya yang senior, dia akan share bagaimana ilmunya. Dan ya udah dapat jadwal beberapa kan, ya mudah-mudahan dari training nanti naik ke pelaku. Kawan-kawan baik yang baru lulus kuliah atau yang sudah ini, dia bisa lihat peluang ini seperti apa di NDT. Seperti itu Pak Den. Jadi terutama NDT ya, karena saya lihat dunia NDT ini, kalau angkatan saya itu rata-rata udah pernah pergi ke luar negeri semua dengan sertifikat NDT Pak Den. Angkatan saya rata-rata 90% ya. Itu. Alhamdulillah, mantap. Jadi tinggal anak-anak muda yang sekarang lebih kuat lagi karena sertifikat sama teknologinya lebih maju lagi. Insya Allah nanti mudah-mudahan dari dukungan teman-teman juga lah, dari dukungan Bang Munir, dari dukungan PSI begitu, dari dukungan Pesat gitu ya, karena PSI banyak lagi yang lain yang Pesat, service industri. Jadi rencananya yang sedang kita kembangkan ini kan penyesuaian ya gitu, penyesuaian sertifikasi. Tentu saja kita harus sesuai dengan sertifikasi di dalam negeri karena itu mandatori peraturan. Tetapi insya Allah nantinya dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi kita akan menyelenggarakan kursus yang sifatnya hibrid gitu Bang. Jadi lulusan dari kita itu yang untuk arti level 1 dan level 2 itu juga akan mendapatkan sertifikasi yang setara begitu ya dengan ini yang lain, skema yang lain. Contohnya misalnya seperti lulusan radiografer tingkat 1 juga bisa OR ya, juga bisa mendapatkan sertifikat ASNT misalnya gitu secara berbarengan gitu. Atau nantinya bersertifikat ISO 9712 begitu. Untuk itu akan dirasakan selain memenuhi perizinan, ini benar-benar bermanfaat begitu dalam satu kali kesempatan training, bisa menjadi useful lah begitu, juga bisa digunakan di industri gitu kira-kira Bang Munir. Nah itu mudah-mudahan jadi solusi juga lah buat teman-teman ataupun perusahaan yang selama ini dengan mau mendapatkan satu kompetensi yang sama, contohnya misalnya menjadi AR ya, ahli radiografi ya, tetapi juga harus punya di lapangan itu sertifikat ISO misal kita, atau sertifikat yang ya dengan skema yang lain. Nah ini coba kita bridging gimana dalam satu kali kesempatan training bisa mendapatkan 2 buah sertifikasi, tentu saja dengan treatment tambahan ya. Nah, artinya ada ujian, hanya ujian sekarang saja. Mampu tuh Pak Din.
Anak-anak sekarang pasti mampu itu. Tinggal layan aja programnya, anak-anak sekarang pasti mampu. Iya. Ya karena memang kan secara prinsip ininya sama. Teknologi ataupun informasi yang mau disampaikan itu sama. Hanya Bahasa ya. ininya saja kan, sertifikasinya saja yang berbeda. Dan itu yang coba kita tengahin lah supaya bisa jadi solusi juga begitu ke depan. Oke Pak Din, Ya, kita cukupin pesan terakhir Pak Din. Oke. Pesan terakhir ya teman-teman yang belum masuk ke pesan terakhir di video ini karena kita akan ada pertemuan-pertemuan lain lagi nih, betul nggak? Pesannya buat teman-teman pelaku teknisi NDT begitu ya, jadikanlah channel Pak Munir menjadi salah satu channel referensi karena validitasnya cukup baik, begitu informasinya juga cukup baik. Kemudian untuk teman-teman pelaku usaha di bidang NDT mungkin bisa saling bekerja sama lah, bahu membahu, bagaimana industri ini bisa menjadi lebih kondusif, bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya supaya bisa lebih bermanfaat lah untuk orang banyak. Saya kira gitu Bang Munir. Nanti kita ambil sesi yang lain lah untuk pertemuan antara pelaku usaha misalnya begitu, supaya apa-apa yang bisa kita kontribusikan bisa diakomodir dengan lebih baik. Oke, Pak Din, saya tutup dulu nih sebentar. Sahabat IP, alhamdulillah kita bisa berbicara langsung dengan orang yang benar-benar memiliki kapasitas ya dalam hal yang kita bicarakan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah solusi bagi teknisi dan perusahaan-perusahaan yang ada di seluruh Indonesia, bukan cuma di Jakarta, bukan di Pekanbaru, seluruh Indonesia, Sulawesi semuanya, Sulawesi, Makassar, Kalimantan, seluruh Indonesia bisa. Tinggal hubungin aja nomor telepon yang tadi kita udah share. Di sini kita ada solusi ketika kita berhadapan dengan izin, terus pengadaan tenaga ahli, dan bisa kita adain training ya. Kalau bisa di seluruh Indonesia nih udah ada training PPR nih, karena industri kesehatan semua pakai. Itu Pak Din, Pak Maulidin, makasih banyak atas waktunya. Semoga ini jadi keberkahan nih buat kita nih ya. Amin. Terima kasih banyak udah diundang. Nah, ya nanti saya undang lagi dong, kita diskusi lagi. Ya. Ya, makasih waktunya. Insyaallah. Ya. Insyaallah, makasih. Ya. Nah, begitu aja Sobat IP. Saya Bua Munir dan Pak Maulidin dari PT Integri. Undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.